Saudara, selamat pagi, shalom. Fakta kebangkitan Kristus itu sudah diusahakan untuk ditutupi sejak peristiwa itu sendiri. Kita tahu ketika kita membaca kitab Matius, para pemimpin agama, penguasa berusaha untuk suap. Jadi rupanya Indonesia belajar dari sana. Itulah sebabnya suap itu lebih hidup sekarang ini. Suap sapi ke Presiden PKS. Jadi usaha ini terus menerus. Makin lama, makin fakta itu usaha dikaburkan. Dan datang berkembang ini sebagai sebuah legenda biasa. Ini menjadi sebuah ilusi di dalam perkembangan zaman. Tapi saudara-saudara, kita ada hari ini sebagai bukti Yesus bangkit. Amin ya. Tepuk tangan dong. Saya berapa kali dapat kehormatan di negara lain, tidak tahu bagaimana, diajak untuk berkunjung ke Taman Makam Pahlawan. Nanti tanggal 31 Maret besok hari Paskah, saya diundang untuk khotbah Paskah pagi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Doakan supaya ada yang bangkit. Dan di seluruh Taman Makam Pahlawan dan kubur-kubur itu, hanya ada satu kubur di seluruh dunia, kubur Yesus yang ada di Yerusalem itu, yang ada tulisan di depannya, He is not here, He is risen. Saya rasa kuburan si Opungnya Bang Mengapul tidak berani dituliskan itu. Di Perapat tidak pernah ada itu. Hanya kubur Yesus, dan itu menjadi kebanggaan. Tidak ada yang berani mengcopy itu. Walaupun kita ada di zaman copy paste, orang tidak berani. Karena itu hanya berlaku untuk satu orang, Yesus. Sebelum dia mati, dia membangkitkan orang. Dan sesudah dia mati, dia bangkit sendiri. Itu hebat itu. Dan nanti kita semua akan mengalami kebangkitan. Nah, dalam menjawab berbagai usaha pengaburan fakta itu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dr. Michael Likon, saya bilang, this morning he look like Indonesia and I look like American. Dia bilang pertama kali datang ke Indonesia, but he really feel at home in Indonesia. And I told him, you know that Indonesia is very, very beautiful country around the world. Orang Indonesia kok kurang nangkap ini gimana? Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah mengadakan riset selama 6 tahun dengan berbagai fakta dan data yang ada, ini sekali lagi tidak mengurangi atau tidak apa-apa tentang iman kita kepada Yesus yang bangkit. Tapi ini menolong kita, melengkapi kita untuk bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan masyarakat yang memerlukan penjelasan. Saudara tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas adalah Muslim, juga yang lain-lain. Dan tidak bim salah bim lalu semua orang percaya kepada apa yang kita ngomong. Untuk itu ada yang perlu komunikasi secara faktual. Dan kita bersyukur bahwa melalui seminar ini kita diperlengkapi sebagai warga gereja di tengah-tengah bangsa ini dalam panggilan kita secara universal untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang sampai orang terakhir bisa mendengar Injil. Itu panggilan kita. Itulah sebabnya kita berdoa supaya pemaparan seminar satu hari ini dan juga nanti di kota-kota lain dapat berlangsung dengan baik. Kita dapat menangkap sesuatu, paling tidak saudara menangkap sesuatu yang bisa menolong saudara dan saya untuk mulai bercerita kepada orang lain. Apalagi menjelang Paskah ini momentum yang sangat pas untuk kita sekalian. Itulah sebabnya gereja-gereja Tuhan di Indonesia berapa hari lalu, 2 hari lalu ya, kita mulai, saya datang untuk menyampaikan sambutan pembukaan dan Ketua Umum PGI menutup. Kita sehati sepikir karena gereja-gereja Tuhan di Indonesia sedang mengalami kemajuan yang luar biasa, kebersamaan di dalam berpikir bahwa di sana sini ada perbedaan approach, itu hal yang biasa, 3 Tetapi kebersamaan itu penting. Saya 2 hari lalu, 3 hari lalu ya, kita mulai, saya datang untuk menyampaikan sambutan pembukaan dan Ketua Umum PGI menutup. Kita sehati sepikir karena gereja-gereja Tuhan di Indonesia sedang mengalami kemajuan yang luar biasa, kebersamaan di dalam berpikir bahwa di sana sini ada perbedaan approach, itu hal yang biasa. Tetapi kebersamaan itu penting.
berapa bulan ini terus bolak-balik ke Manado. Dan ketika saya waktu pribadi dengan wakil ketua Sinode Gemim, dan dia katakan begini, ketika dia masuk sekolah teologi dia bergumul, ini ilusi atau legenda. Dan dia katakan kadang-kadang saya tidak bisa tidur. Lalu akhirnya dia melanjutkan studi ke Amerika, dan dia katakan saya bersyukur di sana saya masuk ke sekolah evangelikal, sekolah Injili. Dan kemudian dia mengalami pertobatan dan perubahan. Dan dia berjuang. Dia katakan, Panus, doakan saya terus berjuang walaupun seorang diri untuk meyakinkan gereja yang besar ini tentang Kristus yang bangkit, fakta bahwa dia satu-satunya juru selamat. Karena ini juga tidak mudah diterima, artinya ya orang ke gereja saja tapi belum tentu memahami semua hal itu. Dan ini menjadi suatu dorongan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita mungkin ada di marketplace. Di sana adalah tempat Tuhan mengutus kita untuk menjadi garam dan terang. Saya belakangan ini diundang ketemu sana makan pagi dengan ini, dengan partai ini, pimpinan partai A, partai B. Lalu orang bertanya, Panus ini partainya apa? Saya bilang saya bukan kutu loncat. Partai saya sekarang, saya mau saudara jadi masuk partai garam dan terang. Artinya kita harus jadi garam dan terang di mana saja kita berada begitu. Mau ke Golkar, oke, jadi garam di sana. Ke Nasdem, oke, jadi garam sana. Ke apalagi Gerindra, harus jadi terang dan garam, lebih kencang lagi. Di mana saja kita mau jadi berkat bagi bangsa ini. Karena tadi pagi saya lihat di televisi, tiap 10 menit 5 detik terjadi satu kejahatan di negeri. Ini jadi tantangan besar. Setiap 10 menit 5 detik. Dan kejahatan belakangan ini sangat fenomenal. Manusia tidak ada lagi nilai di hadapan sesama. Ya. Pelecehan seksual, pembunuhan sadis, mutilasi. Ini menyebabkan nilai-nilai bangsa ini mau dikemanakan. Kita tidak ada harapan kecuali orang kembali kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itulah sebabnya saya berdoa dan berharap bahwa kita mengikuti seminar tidak sekedar untuk sebuah knowledge, tapi benar-benar itu dari hati kita. Kita mau bergandengan tangan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami dengan muka yang tertunduk, hati kami terangkat kepadamu. Kami mengucap syukur bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta ilahi yang tidak bisa terbantahkan dalam perkembangan zaman ini. Namun demikian sebagai manusia, kami perlu terus melengkapi diri kami dengan fakta-fakta praktis secara historis, agar kami dapat mampu berkomunikasi dengan baik dalam pimpinan Roh Kudus kepada setiap orang di sekitar kami, bahwa Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit kembali untuk menjadi juru selamat dan Tuhan atas isi dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Dr. Michael Likon yang datang bersama-sama, datang untuk menjadi narasumber, menjadi pembicara dalam seminar ini. Tuhan melengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat, kebijaksanaan, kuasa dan wibawa ilahi. Dan Tuhan pakai agar benar-benar menjadi berkat bagi kami sekalian. Mengkomunikasikan fakta-fakta sesuai dengan hasil penelitiannya. Dan ini boleh membekali kami sekalian. Kami bersyukur untuk Sola Scriptura di Indonesia yang sudah Tuhan pakai. Sehingga 5 kali berturut-turut seminar seperti ini dilakukan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan sendiri akan memimpin sampai kesudahannya. Berkati Sola Scriptura, berkati Perkantas, berkati semua panitia yang telah bekerja keras. Semua yang hadir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah seluruh rangkaian acara seminar hari ini menjadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Selamat berseminar. Tuhan memberkati.
tengah dunia yang tanpa pengharapan, umat Allah menyatakan Tuhanku hidup. Mari umat Tuhan bergembiralah, menyembah Yesus yang bangkit. Dengan berdiri kita nyanyikan Dikau yang bangkit. Dan neraka takluklah. Kristus jaya atas maut. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam 2 lecture sampai siang nanti. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sepanjang berlangsungnya seminar atau lecture ini. Mohon saudara memperhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tidak akan ada pertanyaan yang disampaikan pada saat seminar diberikan. Sehingga untuk sesi tanya jawab akan disediakan waktu khusus. Sekali lagi, untuk sesi tanya jawab akan disediakan waktu khusus. Mohon tidak ada interupsi selama lecture disampaikan. Dan yang kedua, para peserta bisa menuliskan pertanyaan di kertas yang sudah dibagikan panitia pada saat pendaftaran tadi. Ada kertas yang saudara bisa tuliskan pertanyaan untuk disampaikan kepada usher yang nanti akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang ketiga, mohon tidak berjalan-jalan sepanjang seminar disampaikan. Termasuk jika saudara harus ke kamar kecil, jika bisa ditunda, mohon ditunda dulu. Yang selanjutnya, mohon perhatiannya untuk mematikan ponsel saudara selama seminar berlangsung, sehingga tidak akan mengganggu setiap kita yang akan mendengarkan. Selanjutnya, untuk acara seminar akademis kemarin dan seminar publik pada hari ini, saudara bisa memesan DVD. Cara pemesanannya akan ada satu meja di luar sana dari panitia yang akan memberikan tempat untuk pemesanan DVD. Sebagai informasi, harga DVD untuk seminar akademis 2 hari kemarin itu harganya Rp150.000, dan DVD khusus untuk seminar publik hari ini harganya adalah Rp50.000. Sekali lagi, buat 2 seminar akademis 2 hari kemarin, DVD seharga Rp150.000, dan untuk seminar publik hari ini seharga Rp50.000. Saudara bisa memesannya pada waktu istirahat nanti atau dalam waktu pulang, ada meja yang disediakan oleh panitia. Selanjutnya, buku yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sakeus itu adalah buku yang dijual pada hari ini. Khusus untuk buku The Case of Resurrection of Jesus, sedang promosi khusus hari ini, harganya Rp45.000. Sesudah itu akan kembali ke harga normal Rp60.000. Saudara juga bisa mendapatkannya pada waktu istirahat nanti di luar sana. Dan ada kesempatan, saya dengar dari panitia,
Dr. Licona akan memberikan autograf, tanda tangan di buku itu di akhir semua acara. Mohon tidak interupsi waktu istirahat. Di akhir semua acara kalau saudara mau mendapatkan tanda tangan akan antri di sekitar panggung. Oke. Untuk buku yang satu lagi yang tebal, saya dengar nanti bisa dicek di luar, nampaknya sudah habis terjual. Jadi mohon maaf untuk saudara yang mungkin membutuhkan tapi belum ada, nanti tolong tanya ke panitia untuk hal tersebut. Oke, selanjutnya saya mengundang untuk seminar kita pada hari ini, Bapak Dr. Anwar Chen akan memimpin sebagai moderator dan Ibu Inawati Teddy akan menjadi penerjemah, dan tentunya pembicara kita pada hari ini Dr. Michael Licona. Silakan maju untuk boleh memimpin seminar ini. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk mereka. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara sekalian. Shalom. Suaranya belum menunjukkan suara yang bangkit. Shalom. Ibu Bapak sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya kira saya perlu memperkenalkan salah satu makhluk langka yang hadir pada hari ini. Saya katakan langka karena di seluruh dunia tidak banyak pakar biblika yang khusus penelitiannya itu penelitian kebangkitan. Jadi kalau di bidang spesialisasi sekarang ini ada bermacam-macam bidang, sistematika, biblika dan lain-lain. Dr. Michael Licona ini punya spesialisasi yang betul-betul amat langka. Penelitiannya sejauh ini betul-betul fokusnya hanya pada kebangkitan. Dan yang akan kita sama-sama saksikan hari ini merupakan satu kuliah dengan salah satu kaliber yang tertinggi di dunia, itu mengenai kebangkitan dalam perspektif historiografi, yaitu pendekatan ilmu sejarah. Jadi kalau membaca buku kebangkitan versi teologi, versi tafsir di bidang biblika itu biasa, banyak di perpustakaan kita. Tapi berbicara bagaimana peristiwa iman ini disoroti, menyangkut historisitasnya dari segi ilmu sejarah, Ibu Bapak, saya termasuk yang beruntung atau diberkati oleh Tuhan karena hadir pada kesempatan seminar ini. Nah, saya memperkenalkan secara singkat. Pendidikan beliau memang awalnya cukup menarik di bidang musik. Jadi kalau ada musikus boleh sekarang berpikir-pikir, yaitu Richard Hayes. Nah, ada bermacam-macam posisi yang dipegang oleh Dr. Licona ini. Saat ini antara lain sebagai Associate Professor in Theology, yaitu pada Houston Baptist University. Selain itu tentunya Profesor Research bidang perjanjian baru pada Southern Evangelical Seminary dan lain-lain, untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita betul-betul patut bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan ini. Dan karena itu saya berharap kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Bila ada segala jenis pertanyaan menyangkut kesejahteraan kebangkitan, bahkan yang sifatnya menggugat, asal menggugat dengan dasar yang kokoh ya, silakan. Karena Dr. Licona ini sudah mengadakan debat publik dengan banyak profesor terkenal, diantaranya dengan Bart Ehrman yang bukunya belakangan cukup laris dijual di Indonesia ini. Jadi ini bukan cerita orang-orang yang berada di belakang layar cuma kasak kusuk di belakang, tapi ini sudah seorang pembicara yang memang teruji dalam ruang publik. Jadi saya kira mungkin itu begitu saja perkenalan buat kita, supaya kita langsung bisa masuk kepada intinya. So, Dr. Michael Licona, without further ado, I would like to invite you to the stage to deliver the first lecture. Well, thank you and good morning, everyone. I send you greetings from the U.S. and I just want to say how welcome I have felt since arriving here in Indonesia. This is my first time here.
Selamat pagi, saya memberi salam dari Amerika. Saya mau mengatakan betapa senangnya saya di sini dan saya diterima dengan hangat. I had no idea what to expect when I came here. Saya tidak tahu apa yang seharusnya saya harapkan ketika saya datang. But I've been so pleasantly surprised and warmly received. Dengan kehangatan yang saya terima dan saya And believe it or not, I love your weather. dan percaya atau tidak, saya senang dengan cuaca saudara. My dad was born in Honduras. Ayah saya lahir di Honduras. So genetically, I'm 50% Latino. Ya, jadi secara genetik saya 50% orang Latino, Amerika Selatan. On the other hand, my wife has German blood. Sedangkan istri saya mempunyai darah Jerman. So when it's 70 degrees Fahrenheit in our house, I'm putting on a sweater and she's got the air conditioning on. Jadi kalau 70 derajat Fahrenheit ya, saya harus memakai sweater, tapi istri saya kemudian memakai AC. So I don't mind the heat. Ya, jadi saya tidak masalah dengan panas. I also prefer the way you dress. Dan saya juga senang dengan cara saudara berpakaian. Yes, I prefer batik over tie and jacket. Ya, saya lebih senang batik daripada harus memakai dasi dan jas. I think whatever man invented the necktie should have been hung by it. Saya rasa orang yang menciptakan dasi seharusnya digantung oleh dasi tersebut. Well, I am so happy to be amongst Indonesian Christians. Ya, saya sangat senang bisa berada di tengah-tengah orang Kristen Indonesia. I am sad to report that the church in the United States is largely very weak. Ya, saya sedih melaporkan bahwa gereja di Amerika secara umum itu sangat lemah. We have a pretty nice life in the US. Kami mempunyai kehidupan yang cukup baik di Amerika, Quite comfortable. cukup nyaman. And so as a result, many Christians don't need to rely upon God. Dan karena itu banyak orang Kristen tidak perlu bergantung kepada Allah. But what's true today is what was true in the first century, and that is where the church is most heavily persecuted, it is the strongest. Apa yang benar pada saat ini sama benarnya pada abad pertama, yaitu ketika gereja dianiaya dengan berat, gereja kemudian adalah yang kuat. In the US, our major prayer is that God will give us a parking spot close to the mall. Ya, di Amerika mungkin doa utama kami adalah supaya Tuhan memberikan kami tempat parkir yang dekat dengan mall. We face little persecution. Kami menghadapi penganiayaan yang sangat kecil. That's not to say there isn't any. Bukan berarti tidak ada. Christians who are professors in state university are often persecuted to the point that they are denied tenure. Profesor-profesor di Universitas Kristen, mereka juga dianiaya dalam arti they are denied what? Tenure, do you know what that is? Tenure. Tenure. Pekerjaan ya. Mereka jadi dianiaya mengenai tenor pekerjaan. Professors in state universities often try to deconvert Christians to become atheists. When Jesus claimed to be the Son of God, that's a really bold claim. Ketika Yesus mengklaim sebagai anak Allah, itu adalah suatu klaim yang sangat berani. And Jesus claimed to be a prophet as well. Dan Yesus juga mengklaim sebagai seorang nabi. And he claimed to be the Messiah. Dan dia mengklaim sebagai seorang Mesias. Now when you claim to be the Messiah, a prophet, or the Son of God, those are bold claims. Dan ketika saudara kemudian mengklaim sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai nabi, itu adalah suatu klaim yang berani. Now, anyone can make a claim about themselves. Tetapi siapapun tentu saja bisa mengklaim apapun tentang diri mereka. But backing up that claim is a different matter. Tetapi mendukung klaim tersebut adalah hal yang berbeda. The critics of Jesus asked him to show them a sign as proof that he was who he claimed to be. Para kritikus dari Yesus meminta Yesus memberikan tanda supaya benar apa yang dia klaimkan itu.
Jesus replied that he would give them one special proof, and that is his resurrection from the dead. Dan Yesus mengatakan dia akan memberikan mereka satu tanda yang khusus, yaitu kebangkitannya dari kematian. So if Jesus did not rise from the dead, that means he was a false prophet and we should not follow him. Jadi kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, itu berarti dia adalah nabi palsu dan kita tidak seharusnya mengikut dia. On the other hand, if Jesus rose from the dead, then that means he was the Messiah, a prophet, the Son of God. Tetapi di pihak lain, kalau dia bangkit dari kematian, itu berarti dia adalah Mesias, dia adalah nabi, dia adalah anak Allah. So those of us interested in discovering and following truth, we ask ourselves a question: can we know whether Jesus rose from the dead? Karena itu bagi kita yang mau mencari kebenaran, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita dapat tahu bahwa Yesus bangkit dari kematian? Is it only something that I must believe by faith, or is there actual evidence for it? Apakah itu hanya sesuatu yang saya perlu percayai berdasarkan iman, atau ada bukti mengenai hal tersebut? I set out on a search to look at the evidence for the resurrection, and 6 years later I completed my research. Jadi saya melakukan perjalanan untuk mencari bukti akan kebangkitan tersebut, dan setelah 6 tahun saya menyelesaikan riset saya. Now, I want to give you an idea of how consumed I was with my search. Dan saya mau menunjukkan betapa saya itu benar-benar begitu habis-habisan mendevosikan diri untuk penelitian saya. When I was studying for my master's degree, it was very, very difficult for me to write a 20-page paper that was double-spaced. Ketika saya belajar S2, sangat sulit saya untuk menuliskan satu paper 20 halaman spasi double, spasi ganda. I hated research. Ya, saya membenci penelitian. But when I was on my search for the truth about Jesus' resurrection, I couldn't stop. Tetapi ketika saya sedang meneliti mengenai kebangkitan Yesus, saya tidak dapat berhenti. That led to a book of more than 700 pages, single-spaced, and more than 2,000 footnotes. Dan itu menghasilkan berhalaman 700 lebih, spasinya tunggal, spasi single, dan 2.000 kutipan, lebih dari 2.000 kutipan. I was consumed with finding answers to my questions. Ya, saya terbakar untuk mendapatkan jawaban tersebut. I also purposefully or intentionally got involved in public academic debates with some of the leading scholars in the world. Dan saya dengan sengaja melibatkan diri di dalam perdebatan dengan tokoh-tokoh utama dunia di berbagai tempat. These scholars rejected the resurrection of Jesus. Ahli-ahli ini menolak kebangkitan Yesus. But I recognized that as a Christian, I had my own biases, and so there might be some evidence that I thought was strong, but it really wasn't. Tetapi saya menyadari sebagai seorang Kristen, saya mempunyai bias saya, sehingga para kritik ini bisa memberikan saya mungkin pandangan-pandangan kalau ternyata I would start preparing for a public debate a few months before it was to occur. Jadi saya biasanya menyiapkan sebuah perdebatan publik beberapa bulan sebelum perdebatan itu terjadi. And I would ask God every night, I would pray and say, God, if I am wrong in what I believe as a Christian, please show me. Dan saya setiap malam berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya salah di dalam kepercayaan saya sebagai orang Kristen, tolong tunjukkan saya. I don't care if you have to humiliate me in front of a lot of people. Just show me the weakness in my argument for resurrection. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak peduli kalau saya kemudian direndahkan di hadapan begitu banyak orang. Yang penting kau tunjukkan kepadaku kebenaran. Again, I tried to debate the leading skeptical scholars in the world so that because they were smarter than me. Dengan sengaja saya berdebat dengan ahli-ahli yang skeptis di seluruh dunia karena mereka lebih pintar dari saya. And if anyone was going to refute the evidence for Jesus' resurrection, it would be these very smart skeptical scholars. Kalau ada orang yang bisa menolak fakta mengenai kebangkitan Yesus, maka itu adalah ahli-ahli skeptis yang pintar ini. I can say that after 21 public debates now, I am more convinced than ever that Jesus rose from the dead. Dan saya bisa mengatakan bahwa setelah 21 perdebatan publik, saya semakin diyakinkan akan kebangkitan Yesus. And I want to assure you, it's not because I'm brilliant, it's because the evidence for the resurrection is that good. Dan saya mau meyakinkan saudara, itu bukan karena saya pintar, tetapi bahwa bukti tentang kebangkitan itu begitu baiknya.
So let me show you a little bit of this evidence. Jadi saya akan menunjukkan kepada saudara mengenai bukti ini. I'm going to present a positive case for Jesus' resurrection using two major building blocks, facts and method. Ya, saya mau menunjukkan mengenai kita pembuktian mengenai kebangkitan Yesus memakai dua blok bangunan, yaitu fakta dan metode. I'm going to make this so simple that even a Baptist can understand. Ya, saya akan membuatnya begitu mudah sehingga seorang Baptis pun akan percaya, mengerti. Now, I'm a professor at Houston Baptist University. Ya, saya adalah profesor di Houston Baptist University. So I like to tease Baptists. Jadi saya suka mencandai tentang Baptis. In the remainder of this session, we're going to talk about facts. Dan nanti sesi berikutnya kita akan berbicara tentang fakta. Now, let me explain to you my strategy up front. Ya, saya akan menjelaskan strategi saya sebelumnya. I'm a historian. Saya adalah seorang sejarawan. So I'm going to approach the resurrection as a historian, not a theologian. Jadi saya akan mendekati investigasi saya sebagai seorang sejarawan dan bukan seorang teolog. As with every historical investigation of the distant past, we can have varying degrees of certainty. Dan sebagai seorang sejarawan yang meneliti apa yang sudah terjadi di masa yang lampau, maka kita bisa mempunyai kepastian yang berbeda. We can be more certain about some things than others. Kita bisa lebih pasti mengenai satu hal daripada yang lain. We can be very certain that Julius Caesar crossed the Rubicon River in 49 BC. Kita bisa sangat yakin Julius Caesar melewati sungai Rubicon pada tahun 49 Masehi. But we are less certain about the details of Caesar's assassination. Tetapi kita tidak begitu yakin detail daripada pembunuhan Caesar. That doesn't mean that Caesar wasn't assassinated, of course. It just means there are some things that we can prove with greater certainty because there's better evidence for it. Bukan berarti bahwa Caesar tidak dibunuh, tetapi mau menyatakan bahwa ada hal-hal yang kita dapat buktikan dengan lebih pasti karena mempunyai bukti-bukti yang lebih kuat. I believe the Bible is God's word. Saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. I believe that God inspired the biblical authors to write the literature in the Bible. Saya percaya bahwa Allah menginspirasikan penulis-penulis Alkitab untuk menuliskan kitab-kitab dalam Alkitab. I believe that as a theologian and Christian. Dan saya mempercayai itu sebagai seorang teolog, sebagai seorang Kristen. But of course I cannot prove that as a historian. Tetapi tentu saja saya tidak dapat membuktikan hal itu sebagai seorang sejarawan. How could a historian ever prove that God inspired the Bible? Bagaimana mungkin seorang sejarawan membuktikan bahwa Allah menginspirasikan Alkitab? As a historian, I can prove that Jesus died by crucifixion. Sebagai seorang sejarawan, saya dapat membuktikan bahwa Yesus mati disalib. But as a historian, I cannot prove that Jesus' death atones for sins. Tetapi sebagai seorang sejarawan, saya tidak dapat membuktikan bahwa kematian Yesus adalah untuk menebus dosa. I can prove that Jesus claimed to be the Son of God. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah. There's good historical evidence for that. Nah, ada bukti sejarah yang baik untuk itu. But I cannot prove that Jesus is part of the Trinity. Tetapi saya tidak dapat membuktikan bahwa Yesus merupakan bagian dari Allah Tritunggal. So I just want you to understand up front, this whole my case for Jesus' resurrection is based on what I can prove. Jadi saya mau supaya saudara mengerti bahwa kasus mengenai kebangkitan Yesus yang kita bicarakan itu adalah masalah tentang apa yang dapat saya buktikan. It is not theology, it's history. Ini bukan soal teologi, ini adalah soal sejarah. Now, when it comes to the Gospels, I believe that these are historically reliable biographies of Jesus. Mengenai Injil, saya percaya bahwa ini adalah tulisan-tulisan biografi sejarah yang sangat layak dipercaya mengenai Yesus. I think there's good evidence that Matthew, Mark, Luke, and John wrote them. Dan ada bukti yang baik bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulisnya. I think there's good evidence that there's eyewitness testimony in the Gospels. Dan saya rasa adalah bukti yang baik bahwa ada saksi-saksi mata di dalam penulisan